Makanya sebetulnya saya ini melakukan bisnis ini adalah side job daripada pelayanan. Jadi nomor satu panggilannya pelayanan dulu, jadi teman. Lalu Tuhan tuh bicara bahwa jodoh kamu yang ini. Saya bilang kenapa Tuhan? Padahal saya udah ada calon yang lain gitu misalnya. Gitu. Jadi Banyak kandidat lainnya ya. Pak Joni denger dong. ya, jadi akhirnya Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Spirit. Nah sebelumnya jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga like dan share. Terima kasih. Oke teman, saat ini aku lagi sama ibu yang cantik sekali ya kan. Kalau di kalangan jet set, waduh semuanya pasti tahu lah ibu kita yang satu ini. Tapi di kalangan dunia pelayanan juga, waduh nggak kalah terkenal. Tentunya tidak lain tidak bukan Ibu Tina Andrean. Selamat malam ibuku. selamat malam. Waduh, selalu ya tampil cerah ceria dengan senyum yang khas sekali. Tentunya teman tahu ya Ibu Tina Andrean adalah istri dari Bapak Joni Andrean yang outletnya itu ada di mana-mana seluruh Indonesia. Aku kemarin potong rambut juga dari Joni Andrean loh ya. Habis gerah banget Bu di Jakarta. Udah aku potong aja deh. Nah kita nih lagi ada di puncak, lagi dingin-dingin di sini, enak nih habis retreat. Nah gimana kabarnya nih Bu Tina? Baik banget. Iya, Ya, hari ini kita retreat. Nah, retreatnya ini kan dengan tema dari pelayanan saya, Ya. Tina Andrean Ministry. Ya. Dengan satu tujuan, kenapa ya kita bikin retreat dengan satu malam, dengan pembicara-pembicara juga, dengan satu tujuan supaya kita lebih fokus untuk bisa mendengarkan suara Tuhan seperti apa, dan juga mungkin sharing-sharing daripada pengalaman hamba-hamba Tuhan itu sendiri kan sangat bagus sekali. Jadi hari ini ada beberapa pembicara selain saya, ada 4 pembicara lagi lainnya, dan kita semuanya sih dikenyangkan lah, dipuaskan supaya kita lebih mengenal apa sih yang dalam pelayanan itu paling penting gitu. Ya. Uh-uh. Nah, Ibu Tina Andrean, aku kan udah sering dengar kesaksiannya Ibu ya luar biasa, sangat menguatkan. Aku tuh yang aku habis pikir nih, Ibu udah sesukses ini, punya bisnis yang luar biasa, kok masih mau sih pelayanan sih Bu? Nah itulah makanya sebetulnya saya ini melakukan bisnis ini adalah side job daripada pelayanan. Jadi nomor satu panggilannya pelayanan dulu. Justru bisnis sekarang side job ya? Ya, jadi kalau kita benar-benar nih kita mau mengasihi Tuhan, Tuhan itu bilang begini, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tapi kan banyak pengusaha terbalik. Mereka justru bilang begini, kita kerja dulu dong yang sekuat-kuatnya, abis itu nanti itu berkat datang sendiri. Menurut saya itu salah sih, menurut saya. Ya. Karena kalau saat kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, pertama ya, kita tuh mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Katanya nih, kalau orang yang punya damai sejahtera sukacita ya, sebetulnya otaknya tuh lebih cair tuh, lebih cerdas daripada orang yang tidak ada sukacita. Ya. Karena apa? Damai sejahtera sukacita itu membuat aliran-aliran darah kita tuh bagus banget, bisa muter sampai ke otak. Tetapi orang yang justru tidak mencari kerajaan Allah, itu biasanya setak di kepala. Sehingga mereka stres, sakit kepala, banyak yang bunuh diri. Nah, iya, sampai sakit di sono, sakit di sini, pusing sama bisnisnya. Padahal menurut saya Tuhan tuh baik banget. Dia akan kasih tahu kita. Kalau kita dalam bisnis kita, Tuhan itu udah bicara dulu di dalam mimpi kita. Kalau do the business 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Nah ini saya melihat ada kisahnya Daud ya. Saya juga bertanya-tanya, nih Daud nih rahasianya apa ya? Kalau dia perang tuh gak pernah kalah loh. Menang terus sepanjang hidupnya gak pernah kalah. Baru aku tahu ternyata dia itu sebelum dia berperang besok, malam hari itu dia udah kasih tahu strategi. Kamu menyerangnya dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Jadi berarti itu adalah segala sesuatu yang Tuhan akan izinkan, strategi bisnis apapun juga Tuhan akan kasih tahu dulu, dan itu terjadi dalam hidup saya. Ya, ya. Nah,
mungkin flashback dikit. Dulu kapan sih Ibu memulai terpanggil lah yang tadi Ibu udah saksikan? Kapan pertama kali Ibu terpanggil, umur berapa? Terus waktu itu keadaannya lagi seperti apa, Bu? Apa udah sesukses ini baru dapat panggilan dari Tuhan atau gimana? Enggak sih, justru saya tuh dapat panggilan Tuhan tuh dari saya umur 10 tahun. Masih kecil banget. Belum married dong pasti. Saya masih imut-imut, masih sekolah SD gitu. Di keluarga saya nggak ada yang Kristen, satu suka nggak ada. Semuanya tidak percaya Tuhan, nggak ada yang ke gereja. Kongfucu malah papa saya bilang kalau orang udah berbuat baik dia akan masuk surga katanya. Lalu kemudian saya itu sekolah di PSKD 4I di Panglima Polim. Kalau hari biasa itu jadi kelas saya, kalau hari Minggu itu jadi sekolah Minggu. Saya tahu, saya dengar dari teman-teman saya bahwa ini kalau hari Minggu jadi sekolah Minggu. Saya minta izin sama orang tua saya, mama saya kasih. Saya diantar supir sendirian. Kakak saya nggak ada yang ikut, cuma saya doang pergi. Dan itu saya rajin loh. Begitu saya dengar guru sekolah Minggu bercerita satu orang percaya dalam satu rumah seisi rumah diselamatkan, saya mulai start berdoa. Padahal umurku baru 10 tahun. Saya terus rajin karena keluarga besar ya, 8 bersaudara, sama mama papa udah 10 yang didoain. Belum lagi tante, belum lagi nenek. Ya 13 orang lah kurang lebih. Tapi saya setia tuh doain mereka semuanya. Sampai tidak dijawab Tuhan pun masih tetap aku rajin. Dan ini sebuah passion gitu yang ada dalam hatiku ya. Lalu kemudian umurku 15 aku minta dibaptis. Sementara saudaraku belum ada yang dibaptis. Aku minta sendiri di Ciprat. Dan saya sudah terlibat dalam kegiatan gereja sebagai pemuda-pemudi ya. Nah, umur 16 aku melamar jadi guru sekolah minggu. Jadi aku ngajar 5 tahun lamanya sampai umur 21. Saya rasa ini sebuah panggilan yang terus menerus terjadi karena hatiku memang mengasihi Tuhan banget gitu. Cara mengasihi Tuhannya begini. Pertama waktu pergi ngajar sekolah minggu, walaupun di rumah itu ada 4 mobil saya nggak pernah pakai. Saya pakai justru bemo sama kendaraan umum yang ada di depan. Saya bayar pakai uang jajan saya sendiri. Itu satu. Lalu kedua, umurku 17, saya belum tahu yang namanya bahwa kita perpuluhan lah, apalah, saya belum pernah dengar. Tapi waktu itu ada KKR Renhat Bongke ya di Gelora Senayan. Lalu uang jajanku 1 minggu di kantong masuk semuanya ke kantong persembahan dan saya udah mulai berpuasa 1 minggu. Saya nggak dapat, saya nggak pakai uang jajan, saya cuma minum air putih. Lalu saya menghabiskan waktu saya di dalam ruang library. Jadi ini satu perjalanan yang membuktikan bahwa saya mengasihi Tuhan. Nah itu dulu, itu pertama. Berarti mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu satu. Sampai suatu hari benar-benar Tuhan kasih tahu bahwa jodohku tuh Pak Joni Andrean. Nah itu ketemunya gimana tuh Bu? Kok bisa? Kalau ketemu sih ya saya kan ini jadi model temennya. Jadi dipotong rambutnya sama temennya. Oh jadi model potong rambut. Iya, tapi kan saya kan waktu itu lagi show saya nggak tahu kalau dia ada tertarik gitu ya, nggak tahu. Dan dulunya Ibu kan desainer ya Bu ya? Saya masih itu belum desainer. Masih itu kan umur 19. Masih baru selesai SMA. Tarakanita. Waktu itu ada perpanjangan setengah tahun 79. Lalu kemudian dia ketemu sama saya nggak punya perasaan apa-apa. Saya masih ngajar sekolah minggu, tapi karena kita diantar pulang rame-rame satu mobil, besok-besok dia bisa nongol di rumah saya gitu loh. Betul, udah tahu ya kan, alamat, sudah tahu alamat. Strategi luar biasa. Strategi. Dia bukan hanya nongol di rumah, dia nongol pertama itu jemput saya di tempat saya persiapan guru sekolah minggu. Nah, berani dia langsung deh. Kita waktu itulah yang saya bilang saya belum punya perasaan apa-apa sama sekali. Satu nggak ngerti karena saya nggak pernah wakuncar waktu kunjung pacar, nggak pernah. Saya juga nggak terlalu serius untuk nanggapin karena fokus saya jadi guru sekolah minggu itu mengerjakan prakarya malam minggu gunting-gunting gitu. Jadi saya nggak fokus dah sama untuk yang gini-gini gitu. Nah itu tahun 79. Nah waktu usia saya itu 19. Waktu usia saya 21 saya bisa ketemu lagi sama Pak Joni, itu kan berarti jodoh ya.
Padahal saya udah sekolah desain. Nah itu saya udah sekolah desain, saya sudah sekolah dressmaking. Kita bertemu lagi karena teman saya rumahnya belakang-belakangan rumahnya sama Pak Joni Andrean. Tapi saat itu saya masih belum yakin bahwa dia itu adalah calon saya. Saya perasaan nggak ada perasaan apa-apa. Sampai akhirnya kita mulai bertemu lagi, kemudian kita interaksi jadi teman. Lalu Tuhan tuh bicara bahwa jodoh kamu yang ini. Saya bilang kenapa Tuhan? Padahal saya udah ada calon yang lain gitu misalnya. Gitu. Jadi Banyak kandidat lainnya ya. Pak Joni denger dong. ya, jadi akhirnya yang satu di drop gitu ya demi buat Pak Joni, ikut aja rencana Tuhan. Akhirnya memang rencana Tuhan yang terbaik. Kita harus percaya. Ya nggak salah lah. Enggak Pokoknya lah. Tuhan Yesus baik. Itu pasti Tuhan akan cukupkan buat kita. Iya. Walaupun saat itu keadaan kondisinya ekonominya Pak Joni Andrean masih dibilang tidak baik. Ya, bukannya kurang, minus sekali orang bilang. Bukan siapa-siapa pula. Tetapi saya begitu saja percaya sama Tuhan Yesus. Saya bilang iya, oke, Tuhan saya akan jalanin. Nah pada saat kita mulai bersama-sama bekerja, saya membantu dia membuka salon. Saya jadi kasir, saya jadi asistennya, saya jadi tukang facial, saya naik turun. Jadi saya membantu dia selama 4 tahun. Sampai akhirnya dia sudah mapan, akhirnya kita menikah seperti itu. Ini bicara soal satu perjalanan iman ya. Dalam arti kata mulai dari kecil kita pupuk. Pada saat kita tahu Tuhan bicara, kita kerjakan, kemudian kita lakukan. Dan semua itu terjadi karena mencari kerajaan Allah terlebih dahulu itu yang paling utama. Maka semua akan ditambahkan. Setelah itu baru bisnis berkembang. Dari bisnis salon 1, 2, 3, 4 terus. Sekarang berapa Bu? Mungkin 150-an ya. Seluruh Indonesia? Iya, nah salon. Dan Tuhan kembangkan lagi dengan bisnis-bisnis yang lain. Menurut saya itu yang harusnya kita kerjakan. Bukan kita bisnis dulu baru cari Tuhan. Ya, itu tekanannya di situ, teman ya. Jadi mesti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya. Semuanya itu ada bisnis, jodoh, keluarga, anak cucu, semua Tuhan tambahkan. Cucunya berapa Bu? Saya cucunya 3 dan akan menjadi 4. Nah, jadi ini ya, saya rasa Tuhan itu baik sekali. Saya merasakan justru saat-saat ini saya sangat bergairah untuk melayani Tuhan. Saya seorang pengusaha, tetapi pengusaha itu bukan berarti kita tidak bisa melayani. Justru kita adalah seorang pelayan Tuhan yang menjadi pengusaha. Catat. Nah, memang cukup singkat kesaksian dari Bu Tina Andrean, tapi sangat menggigit ya, dan bisa jadi semangat buat kita semua Bu, semua teman yang mendengarkan. Jadi next time kita ngobrol-ngobrol lagi, tentunya dengan mungkin program-program baru Ibu, karena kan aku tahu Ibu lagi bikin program untuk menciptakan bisnismen yang takut akan Tuhan ya kan Bu ya? Iya. Ya UMKM sih. Sebetulnya itu kita sedang merangkul mitra-mitra supaya melalui pengetahuan bisnis kita bisa membina orang lain supaya bisnisnya juga bisa menjadi besar. Itu sih tujuan selain pelayanan, di mana kita menjadi saksinya Tuhan, tetapi saya juga memberikan ilmu-ilmu atau menjadi pendamping mereka, mitra mereka, supaya mereka juga bisa diberkati. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Tina. Aduh, udah lama banget ya, akhirnya dapat juga nih ya. Langsung, bukan dicegat lagi, todong langsung ya. Makasih teman yang sudah melihat, mendengarkan, kiranya bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati, Tuhan Yesus memberkati.